Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemimpin yang muncul setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seorang Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Namanya adalah Umar bin Khattab. Dia adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, dan dia merupakan salah satu yang terkemuka di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah Islam, termasuk dianggap sebagai salah satu dari asrama Basyarin Nabil Jannah, yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab adalah salah satu ulama di antara para sahabat, dan dia termasuk di antara mereka yang sangat berjuang. Dia menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 22 bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Silsilahnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakeknya yang bernama Ka'b bin Lu'ay. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Ka'b bin Lu'ay. Umar ibn Khattab memiliki banyak kerabat dari kalangan sahabat, termasuk dari pemuka kaum kafir Quraisy. Salah satu contohnya adalah Ammar bin Nufail, yang mengenal agama yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga tidak menyembah berhala, karena dia tahu bahwa menyembah berhala adalah kesalahan. Umar bin Khattab memiliki saudara laki-laki bernama Zaid ibn Khattab, yang juga menjadi sahabat Nabi dan sudah masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Ibunya, Hantamah bintu Hashim, memiliki hubungan nasab yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sama seperti nasab Umar bin Khattab. Mereka bertemu di kakeknya, yaitu bin Kilab bin Murrah Wahiyah ibn Tuam, yang semuanya termasuk keluarga Ummul Mukminin Ummi Salamah dan sahabat Khalid bin Walid. Kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam berlangsung dengan kelahirannya 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umurnya berbeda 13 tahun dengan Nabi Muhammad SAW, jadi dia lahir 13 tahun setelah peristiwa Amul Fil, tentara Abraha. Tempat tinggal Umar bin Khattab saat masih kecil adalah di atas gunung di Mekah, yang dikenal sebagai Jabal Umar. Sekarang, gunung tersebut telah diratakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk perluasan Masjidil Haram, tetapi orang masih mengenalnya sebagai Jabal Umar. Itulah tempat tinggal keluarga Umar bin Khattab saat dia masih kecil. Nama gunung itu sebelumnya bukan Jabal Umar, tetapi karena Umar bin Khattab berasal dari sana, gunung itu diberi nama Jabal Umar. Nama aslinya adalah Jabal Akir, yang merupakan tempat tinggal Bani Adi bin Ka'b. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq berasal dari Bani Tayin at-Taimi, dan Umar ibn Khattab berasal dari Bani Adi al-Adawi. Umar bin Khattab terkenal cerdas dalam membaca dan belajar. Dia sering pergi ke pasar dan menonton pertunjukan gulat. Dia juga terampil dalam gulat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tubuhnya besar dan kuat. Kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam juga mencakup pekerjaan di pasar dan bisnis. Dia termasuk salah satu orang kaya di Mekah dan melakukan perjalanan bisnis ke Syam dan negara-negara sekitarnya. Umar bin Khattab, seorang tokoh terkenal di kalangan orang Arab pada masa itu. Dia memiliki kebiasaan berdagang, pergi ke Syam saat musim panas, dan turun ke Yaman saat musim dingin. Dalam dunia bisnis, Umar bin Khattab sangat sukses dan termasuk dalam kalangan orang kaya di Mekah. Di tengah masyarakat Quraisy, dia sangat dihormati. Selain itu, Umar bin Khattab juga menjadi utusan dari kaum Quraisy ketika terjadi konflik antar kabilah. Dia terkenal karena keahliannya dalam berbicara, berargumen, dan berdiplomasi. Meskipun hidup di tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, Umar bin Khattab mengikuti agama kaumnya dan memiliki kecenderungan dalam minum khamar. Namun, pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab memiliki perbedaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala sekalipun sebelum masuk Islam, bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Beliau juga tidak pernah minum khamar atau menyembah berhala. Umar bin Khattab memiliki tubuh yang besar dan kulit putih kemerahan, seperti yang dijelaskan oleh para ahli sejarah. Meskipun demikian, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dipilih menjadi pemimpin, menjadi amir dan khalifah. Dia mengurus urusan umat siang dan malam. Pada masa kepemimpinannya, terjadi musim paceklik yang membuat segalanya kering dan tandus. Tidak ada hujan turun selama bertahun-tahun, sehingga kulit Umar bin Khattab berubah menjadi kecoklatan.
Dia bertanggung jawab atas umatnya sebagai pemimpin, sebagai khalifah, dan seringkali air mata mengalir dari matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, dia memiliki penampilan yang tampan dengan wajah yang botak dan jenggot yang panjang di bagian depannya. Umar bin Khattab memiliki jenggot yang tidak terlalu lebat di sampingnya. Jika Rasulullah terlihat jenggotnya dari belakang karena sangat lebat, terutama saat beliau sedang sholat dan membaca iftitah, jenggot Umar bin Khattab tidak begitu lebat di sampingnya. Meskipun demikian, jenggotnya di bagian depan cukup panjang. Umar bin Khattab sering merawat jenggotnya dengan henna, sehingga warnanya agak kemerahan. Selain itu, Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas. Jenggotnya juga panjang. Malik bin Anas pernah ditanya mengapa kumisnya begitu tebal, dan dia menjawab bahwa dia melihat Umar bin Khattab memiliki kumis yang tebal. Hal ini membuat wajah Umar bin Khattab semakin gagah di mata orang-orang, bahkan setan pun tidak berani melewati jalannya dan mencari jalan lain. Kejeniusan Umar bin Khattab juga diakui oleh banyak orang, termasuk di antara bangsa Arab. Namun, kisah yang paling terkenal adalah ketika Umar bin Khattab diutus oleh kaum Quraisy sebagai Qadi, yaitu orang yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah mereka. Meskipun pada awalnya dia sangat benci dan memusuhi umat muslim serta merasa tidak senang dengan Nabi Muhammad yang diutus oleh kabilah Quraisy, Umar bin Khattab akhirnya menjadi seorang syarif yang dihormati oleh para pemuka Quraisy. Meskipun masih muda, dia diutus oleh Nabi Muhammad pada saat dakwah masih dalam tahap sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun setelah Nabi Muhammad diutus, sampai akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengajarkan bahwa menyembah berhala adalah sia-sia dan mengungkapkan nama-nama berhala seperti Hubal, Lata, dan Uzza yang tidak berdaya. Ini menimbulkan kemarahan para pemuka Quraisy, karena berhala tersebut adalah objek pemujaan nenek moyang mereka. Akibatnya, kaum Quraisy bergerak dan melakukan berbagai upaya untuk membela dan mempertahankan peribadatan serta keyakinan mereka. Mereka mulai menyerang dan menggerogoti sahabat-sahabat yang lemah secara perlahan. Tidak ada pembela atau kaum yang bisa melindungi umat muslim yang mulai diintimidasi oleh kaum Quraisy. Namun, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan perlindungan dari kaumnya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat belayan dari pamannya. Intimidasi ini semakin membesar seiring berjalannya waktu, bahkan Umar bin Khattab ikut menyiksa budaknya yang memeluk Islam. Umar bin Khattab sangat membenci Nabi Muhammad. Dia bahkan berjanji bahwa jika bertemu dengan Nabi Muhammad di jalan, dia akan menghabisinya. Dia selalu mengintai dan mengikuti Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi. Setiap kali dia melihat Nabi Muhammad berbicara dengan seseorang dan mengajaknya memeluk Islam, setelah Nabi Muhammad pergi, Umar datang dan mengancam orang tersebut, memperingatkannya agar tidak masuk Islam, karena jika melakukannya, dia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Ketika Nabi Muhammad mengizinkan umat muslim untuk hijrah ke Habasyah, Umar merasa takut bahwa keluarganya yang berasal dari suku Quraisy akan terpecah belah karena keberadaan Muhammad. Suami dan istri akan bertengkar, ayah menjadi muslim sedangkan anak menjadi kafir, atau sebaliknya. Beberapa orang dari suku Quraisy memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, meninggalkan situasi yang kacau di Mekah. Di Mekah, orang-orang menyiksa orang lain dan bahkan ada yang menyiksa budaknya. Keadaan ini menyebabkan ketegangan di Mekah, dan Umar bin Khattab menganggap Muhammad sebagai dalang di balik perpecahan ini. Umar berpikir untuk menghabisi Nabi Muhammad. Namun, sekeras apapun hati seseorang dan sebenci apapun yang dimiliki seseorang terhadap agama Islam, hati manusia tetaplah tercipta dari daging, bukan dari batu atau besi. Di balik kekerasannya, Umar bin Khattab memiliki kelembutan yang tidak terlihat oleh para sahabatnya. Saat ada niat Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyadari bahwa semua ini harus dihentikan. Akhirnya, suatu siang, dia melihat Abu Jahal, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan ibunya, ditampar oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah, yang pada saat itu telah memeluk Islam, masuk Islam hanya 3 hari sebelum Umar bin Khattab. 2 orang Quraisy yang memiliki hubungan keluarga dengan Muhammad ini, apakah ada yang berani membela Muhammad? Tindakan pemberani Hamzah yang membela Abu Jahal agar tidak ditampar oleh Hamzah bin Abdul Muthalib membuat Umar bin Khattab merasa takut. Keduanya adalah individu yang tangguh,
masing-masing dengan pertimbangan mereka sendiri. Ketika Umar menyaksikan insiden ini, dia menyadari betapa seriusnya situasinya. Nabi Muhammad sedang dihina dan direndahkan oleh orang-orang kafir dari Quraisy, dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka akan mendorong dan mendesaknya saat ia dikelilingi di Ka'bah. Dari kejauhan, Hamzah yang baru pulang dari padang pasir setelah berburu singa memperhatikan keributan itu. Dia berteriak kepada semua orang untuk menjauh dan memberitahu mereka bahwa anak ini adalah keponakan mereka dan juga saudara sepersusuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tamparan dari teman-temannya dan Abu Sufyan, serta dari Hamzah. Umar bin Khattab menyaksikan kejadian itu, tetapi dia berpikir bahwa Hamzah semakin membuat hatinya gelisah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan orang-orang Quraisy. Semua ini terjadi sejak saat Muhammad mengklaim dirinya sebagai utusan Allah, dan menghina Tuhan-Tuhan kita serta leluhur kita. Anak itu harus membunuh Muhammad. Umar sangat emosional dan membawa pedangnya saat dia berjalan menuju rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat. Dia berjalan dengan langkah cepat menuju sana. Namun, di tengah jalan, Masya Allah, kita dapat melihat bagaimana Allah mengatur skenario ini. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah al-Adawi al-Qurashi, yang masih merupakan keluarga Umar bin Khattab. Umar telah masuk Islam, tetapi dia masih menyembunyikan keislamannya. Nuaim bertanya kepada Umar kemana dia pergi dengan begitu tergesa-gesa. Umar menjawab bahwa dia ingin membunuh Muhammad, yang telah membuat kekacauan di antara kaum Quraisy sekarang ini, dan menghina kecerdasan mereka serta agama mereka, bahkan Tuhan-Tuhan mereka. Dia ingin membunuh anak itu agar semuanya selesai dan tidak merepotkan. Dia akan memenggal kepala Muhammad. Selesaikan semua ini. Umar mendekati mereka untuk berbicara, mengungkapkan bahwa mereka telah masuk Islam, dan mereka saling menyembunyikan keislaman mereka, karena dakwah belum dapat dilakukan secara terbuka karena takut akan penyiksaan. Nuaim menyampaikan pesan yang kuat kepada Umar, mengatakan bahwa Umar telah menipu dirinya sendiri. Dia bertanya apakah Bani Abdi Manaf akan membiarkan Umar hidup setelah Umar membunuh Muhammad. Nuaim menekankan bahwa Nabi Muhammad memiliki kaum yang akan membela dirinya, dan Umar tidak boleh mengira bahwa segalanya akan selesai setelah membunuhnya. Nuaim menyarankan Umar untuk memprioritaskan urusan keluarganya sebelum fokus pada Muhammad. Dia menekankan bahwa keponakan dan saudara perempuan Umar juga telah memeluk Islam, yang mengejutkan teman-teman Umar yang awalnya berniat mengunjungi Muhammad tetapi berubah arah menuju rumah saudara perempuan Umar setelah mendengar pengakuan ini. Umar terkejut mengetahui bahwa orang yang ditakutinya sudah masuk dalam lingkaran keluarganya sendiri. Dia pergi dengan amarah yang besar yang ia tahan, berencana untuk melampiaskannya pada saudara perempuannya. Namun, Umar bertemu dengan Habab ibn al-Arabi, seorang yang berpengetahuan dan mengajar saudara perempuan Umar membaca Al-Quran. Habab, kaget dengan kunjungan Umar yang tak terduga, cepat-cepat bersembunyi untuk menjaga keselamatannya. Umar masuk ke dalam rumah dengan amarah yang meluap-luap, dan ia menghadapi suami saudara perempuannya, Sya'id ibn Zaid bin Amar, dengan kekerasan, memukulinya. Suami saudara perempuannya jatuh ke tanah, dan saudara perempuannya, yang menyaksikan adegan tersebut, juga menjadi sasaran kemarahan Umar. Umar, yang dipenuhi oleh amarah dan emosinya, tidak bisa lagi menahan diri. Habab, yang khawatir akan keselamatannya, tetap bersembunyi. Akhirnya, karena keributan yang terjadi, beberapa benda tersembunyi jatuh dari tangan saudara perempuan Umar. Benda-benda itu adalah lembaran Al-Quran yang telah ditulisnya. Umar mencoba mengambilnya untuk membacanya, tetapi saudara perempuannya melarangnya, mengatakan bahwa ia tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Umar bin Khattab mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menghina, menyebut seseorang najis dan kafir. Umar juga melarang orang tersebut untuk menyentuh sesuatu yang diketahui sebagai ayat dari surah Toha, meskipun ada perdebatan di kalangan ulama mengenai autentisitas surah tersebut. Namun, dalam hal ini, kita anggap bahwa saat Umar membacanya, hatinya meleleh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, surah Toha tidak diterjemahkan untuk menimbulkan penyesalan pada Anda, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang merasa takut. Surah ini merupakan penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi yang tinggi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika Umar membacanya, dia merasakan getaran dalam dirinya dan semua orang yang ada di sekitarnya terpengaruh oleh bacaannya. Umar, seorang yang ahli pada masa itu, terpesona oleh salah satu ayat dalam Al-Quran yang sangat kuat dan memukau.
Ia menyadari bahwa ini bukanlah perkataan biasa manusia, tetapi kata-kata yang memiliki pengetahuan sastra dan bahasa yang tinggi. Bagi Umar, membaca Al-Quran ini menggetarkan hatinya dan menghancurkan segala sesuatu. Umar membuktikan kebenaran ini dengan pengalamannya sendiri. Ketika Umar bertanya kepada adiknya pada bulan Zulhijjah, tahun kelima setelah kenabian, apakah ini yang dibawa oleh Muhammad? Adiknya menjawab bahwa memang benar. Umar kemudian bersumpah demi Allah bahwa ini bukan perkataan manusia biasa. Habab ibn Arab yang selama ini bersembunyi mendengar omongan Umar dan keluar. Habab memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu, Rasulullah berdoa agar salah satu dari dua orang ahli Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jal, masuk Islam. Umar terkejut mendengar hal ini dan meminta Habab untuk memberitahu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Pada suatu hari, Umar bin Khattab dan Habab pergi ke rumah Al-Arkam bin Abi Arkam. Rumah Al-Arkam bin Abi Arkam adalah markas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat pertama di mana Rasulullah diinstruksikan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasan rumah ini dipilih sebagai markas adalah karena letaknya yang strategis, berada di tengah-tengah musuh Rasulullah. Al-Arkam bin Abi Arkam memanfaatkan keunggulan ini dengan menempatkan rumahnya di tempat yang sedikit lebih tinggi, sehingga ia bisa melihat siapa yang datang jika ada orang yang mendekat dari bawah. Akhirnya, Umar mendekati rumah tersebut. Ia mendengar suara orang berjalan dan diintip oleh sahabat. Di dalam rumah, terdapat Hamzah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat-sahabat lainnya, termasuk orang-orang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan. Ketika ditanya oleh Hamzah tentang siapa yang datang, Hamzah menjawab bahwa itu adalah Umar. Semua orang mundur, takut, tetapi Hamzah maju dan berkata, "Biarkan aku yang menghadapinya, ya Rasulullah." Namun, Rasulullah berkata, "Biarkan aku yang maju." Rasulullah kemudian membuka pintu dan menarik Umar ke dalam rumah. Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai orang yang sangat amanah, kaget dengan perlakuan ini. Bajunya ditarik oleh Rasulullah dan dimasukkan ke dalam rumah. Rasulullah bertanya, "Untuk apa engkau datang ke sini?" Umar langsung menjawab, "Saya datang, wahai Rasulullah, untuk menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya." Semua orang yang ada di tempat itu mengucapkan takbir, dan sejak hari itu, semua orang yang masuk Islam berani menampakkan keyakinan mereka dengan jelas. Sebelumnya, mereka takut untuk menunjukkan keislaman mereka karena takut disiksa oleh orang-orang kafir. Namun, setelah Hamzah dan Umar masuk Islam, mereka berani menunjukkan keislaman mereka dengan bangga. Seperti memiliki patahan yang kuat, kedua orang ini menunjukkan keberanian mereka. Yang menariknya, saat Umar bin Khattab masuk Islam, dia melaporkannya kepada orang-orang kafir. Sementara yang lain menyembunyikan keislaman mereka, Umar dengan berani melaporkannya kepada tetangga-tetangga kafir. Namun, orang-orang kafir tidak berani mengganggunya dan terus mendatanginya, bahkan datang ke rumahnya dengan corong gosip mereka yang biasa. Untuk mempercepat penyebaran Islam, Umar masuk Islam bersama dengan saudara-saudara iman. Setelah itu, orang-orang tidak pernah lagi takut terhadap godaan dari orang-orang kafir saat mereka ingin melakukan salat. Sebelumnya, mereka merasa takut, tetapi setelah kedua orang ini masuk Islam, semua kaum muslimin menjadi berani, termasuk Umar. Umar kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Rasulullah menjawab, "Benar, kita berada di atas kebenaran." Umar bertanya lagi, "Dan bukankah mereka berada di atas kesesatan, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Betul." Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, ayo kita berterus terang. Tidak perlu takut." Faqala Umar bin Khattab, "Mengapa harus bersembunyi?" Rasulullah mengajak Umar, "Ayo, kita pergi dan berkeliling Ka'bah bersama-sama." "Kita tidak perlu takut." Umar berkata, "Baiklah, ayo." Rasulullah memimpin mereka dalam salatul wassalam. Ini adalah peristiwa pertama yang terjadi. Kaum muslimin membentuk dua barisan. Di barisan pertama, ada Umar bin Khattab, sedangkan di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Di barisan kedua, ada Hamzah dan kaum muslimin yang saling berpegangan. Mereka berdiri dalam barisan, bertakbir, dan mengucapkan, "La ilaha illallah," sampai mereka memasuki area Ka'bah. Mereka masuk ke dalam dan melaksanakan salat di dalamnya. Dari kejauhan, orang-orang kafir Quraisy melihat Umar dan Hamzah. Hal ini semakin membuat mereka membenci kaum muslimin.
Orang-orang kafir Quraisy selama ini menganggap Umar dan Hamzah sebagai kekuatan mereka, tetapi ternyata mereka telah bergabung dengan Muhammad. Umar berkata, "Rasulullah memberi julukan padaku, Al-Faruq, pada hari itu." Sejak saat itu, Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah. Al-Faruq adalah julukan yang diberikan padanya oleh Rasulullah karena ia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada semua sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu untuk menyebarkan dakwah di kalangan penduduk Madinah. Mereka semua menerima Islam dan bertemu dengan Rasulullah untuk berbaiat. Akhirnya, Rasulullah memiliki pendukung yang kuat di Madinah. Namun, mereka yang memutuskan untuk hijrah ke Madinah tidak melakukannya secara sembarangan karena mereka akan menghadapi banyak rintangan. Mereka dilarang meninggalkan kota dan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Banyak sahabat yang kaya ingin berhijrah, namun saat ditanya kemana mereka akan pergi, mereka diminta untuk menyerahkan harta mereka dan tidak membawanya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, yang kaya raya, ketika ingin berhijrah dan meninggalkan Madinah, ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Kemana kamu akan pergi?" "Taruh uangmu di sini." Abdurrahman ibn Auf menjawab bahwa ia tidak membutuhkan uang tersebut dan bahwa uang dapat dicari. Kemudian, ia berhijrah. Hal yang sama terjadi dengan Suhaib al-Rumi, seorang pedagang asal Syam yang disebut Rumi karena logat bicaranya menyerupai orang Romawi. Ketika ia ingin berhijrah dengan orang-orang Quraisy yang menanyakan kemana mereka akan pergi, Suhaib al-Rumi menjawab bahwa ia akan berhijrah dan tidak membutuhkan uang tersebut. Ia memberikan uang tersebut kepada mereka dan berhijrah. Ada juga sahabat yang bersembunyi dan takut karena mereka tidak memiliki pelindung. Mereka bersembunyi di malam hari dan meninggalkan Mekah, kampung halaman mereka yang tercinta, serta meninggalkan harta mereka untuk menyelamatkan agama mereka. Para sahabat ini serius dalam keputusan mereka, bahkan meninggalkan keluarga dan harta mereka untuk menyelamatkan agama. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi, satu persatu, melalui berbagai rute, sampai akhirnya mereka berada di tengah gurun pasir atau dimanapun yang mereka temukan, asalkan mereka berhasil berhijrah. Satu-satunya yang berbeda adalah Umar bin Khattab, yang sebelum berhijrah membawa pedang, panah, dan busur. Ia berhenti sejenak untuk sholat dan tawaf di Ka'bah sebelum akhirnya berhijrah. Setelah sholat, Umar disergap oleh para pemimpin Quraisy. Beberapa orang yang ikut bersama Umar dalam hijrah berdiri di belakangnya karena takut. Namun karena keberanian Umar, mereka akhirnya berani ikut. Beberapa orang yang ikut bersama Umar dalam hijrah antara lain Zaid bin Khattab, saudara Umar, Qones bin Huzaifah, menantu Umar, suami Hafsah sebelum Hafsah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Said bin Zaid, salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ikut bersama Umar bin Khattab dalam hijrah, termasuk beberapa orang yang lemah. Sekitar 20 hingga 22 orang ikut bersama Umar dalam hijrah. Umar melaporkan keputusannya kepada pemimpin Quraisy, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghalangi Umar. Akhirnya, Umar dan beberapa sahabat yang ikut bersamanya tiba di Madinah dan bertemu dengan sahabat-sahabat yang sudah berada di sana sebelumnya. Bilal bin Rabah dan Musa bin Umar bertemu dengan semua sahabat di Madinah. Pada saat itu, Rasulullah belum berangkat, karena belum mendapatkan izin dari Allah. Rasulullah akhirnya berangkat terakhir bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Umar bin Khattab disaudarakan oleh Allah dengan beberapa ansar, seperti Uwaim bin Saidah dan Udpan bin Malik, serta sahabat-sahabat lainnya. Umar bin Khattab selalu hadir dalam setiap peperangan, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud, di mana ia termasuk orang-orang yang percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam Perang Uhud karena luka yang dideritanya. Umar bin Khattab berlari mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhadapan dengan musuh-musuh yang ingin melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran lainnya, seperti Perang Khandak, memerangi Bani Quraidah, dan Sulhul Hudaibiyah. Kemudian, teman-teman sekalian meninggalkan dunia, dan Umar bin Khattab merasa marah dan sedih ketika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdillah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat Abu Bakar mendapatkan kabar tersebut, ia datang dan mencium kepala Rasulullah serta mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau indah, baik saat hidup maupun setelah meninggal dunia, di luar gangguan." Namun, Umar bin Khattab marah dan tidak terima dengan kabar tersebut. Ia mengangkat pedangnya dan berkata,
Rasulullah tidak mati. Rasulullah dipanggil oleh Allah selama 40 hari, sebagaimana Allah memanggil Musa bin Imran. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia? Mari sini, anak ini akan memotong kepalanya. Umar sangat tak terima dan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga ia menangis. Namun, ketika Umar diberitahu bahwa Rasulullah memang telah wafat, ia tidak dapat menerimanya. Ia tidak percaya bahwa anak-anak bisa meninggal. Umar bin Khattab sangat mencintai Rasulullah hingga ia tidak dapat menerima kenyataan. Kemudian, Abu Bakar keluar dan melihat keadaan yang gaduh. Ia duduk dan membacakan ayat, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah ada rasul-rasul yang wafat. Jika dia wafat atau dibunuh, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sadarlah bahwa Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi yang harus disembah hanyalah Allah. Allah adalah yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat bahwa Muhammad bukanlah kecuali seorang rasul, dan sebelumnya telah ada rasul-rasul sebelumnya. Jika Muhammad meninggal dunia, apakah kalian akan kembali kepada jalan yang dulu, yakni murtad? Barulah saat itu Umar menyadari dan melepas pedangnya, ia jatuh tersungkur sambil menangis seakan-akan baru kali ini ia mendengar ayat tersebut. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifah. Kita lihat apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq mengenai Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang selalu diajak musyawarah oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Tidak ada musyawarah kecuali dengan Umar bin Khattab, tidak mungkin dengan orang lain. Jika sudah musyawarah dengan orang lain, pasti juga telah musyawarah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang utama yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk bermusyawarah dalam membangun khilafah dan terutama dalam masalah strategi peperangan yang membantu Abu Bakar As-Siddiq dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Umar juga terlibat dalam memutuskan tentang tentara-tentara yang akan dikirim untuk memerangi kaum-kaum yang tidak masuk Islam dan kaum-kaum yang murtad pada saat itu, termasuk dalam memerangi Musailamah al-Hadzab, seorang nabi palsu. Abu Bakar mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dicintainya di muka bumi ini selain Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, 2 tahun dia menjadi khalifah. Sesuai dengan pesan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar saat beliau meninggal, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Umar bin Khattab terkenal dengan keputusan-keputusannya terutama dalam hal peperangan, karena saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tidak ada satu tentara pun yang tersisa di Madinah, semuanya dikirim untuk berperang. Bagi Abu Bakar As-Siddiq, strategi terbaik adalah menyerang dan tidak ada rasa takut. Umar bin Khattab mewakili tawakal kepada Allah, karena itulah yang seharusnya dilakukan. Pada saat pergantian khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menjadikan Khalid bin Walid sebagai pemimpin dalam peperangan. Abu Bakar mengatakan bahwa jika ia berperang, maka Khalid bin Walid ada di sana, sementara ia sebagai khalifah berada di markas. Ia menjadi bawahannya Khalid bin Walid karena Khalid adalah ahlinya dalam perang. Namun, Umar bin Khattab tidak setuju dengan keputusan menjadikan Khalid bin Walid sebagai pemimpin, karena takut kaum muslimin terfitnah jika Khalid bin Walid menjadi pemimpin. Akhirnya, Umar bin Khattab menyerahkan tawakalnya kepada Khalid bin Walid, tetapi Abu Bakar memiliki pandangan yang berbeda. Sebagai khalifah, siapa yang ingin dia jadikan olehnya adalah suka-suka dia. Perubahan kepemimpinan ini dimulai ketika Abu Bakar meninggal dunia dan Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Namun, masalahnya adalah ketika kabar ini sampai, kaum muslim sedang berperang melawan Romawi, terutama sebelum perang Yarmouk. Sebelum perang Yarmouk, terjadi banyak pertempuran kecil yang dimenangkan oleh kaum muslim di tengah-tengah peperangan. Namun, tiba-tiba terjadi pergantian pemimpin, dan akhirnya Abu Ubaidah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu agar tidak mengganggu kemajuan perang. Musuh yang dihadapi sangat kuat, dengan puluhan ribu tentara Romawi melawan ratusan ribu kaum muslim karena kaum muslim ini menang dalam banyak pertempuran dan berhasil menguasai kota-kota kecil. Heraklius, pemimpin Romawi, menyadari bahwa jika mereka menghadapi orang muslim satu persatu, mereka akan kalah. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan semua tentaranya, dengan perkiraan jumlah sekitar 270.000 hingga 400.000 tentara, untuk menghadapi tentara kaum muslim. Di pihak kaum muslim, pasukan gabungan termasuk pasukan yang dipimpin oleh Ammar bin Aish dan pasukan dari Irak, dengan jumlah sekitar 37.000 orang.
Jadi, pasukan Muslim harus menghadapi pasukan Romawi yang jauh lebih besar dalam pertempuran di Sungai Yarmouk. Subhanallah, kaum Muslim menang dalam pertempuran tersebut. Menurut sejarawan, jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran Yarmouk mencapai 120.000 orang, 4 kali lipat jumlah tentara Muslim yang tewas. Jadi, satu tentara Muslim dapat membunuh 4 orang musuh. Jumlah Muslim yang meninggal dalam pertempuran hanya sekitar 3.000 orang, yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah musuh yang tewas. Terkadang, hal ini tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi. Khalid bin Walid tetap memimpin, meskipun Abu Ubaidah tahu bahwa dia memiliki hak sebagai pemimpin. Namun, pertempuran terus berlangsung dan kaum Muslim menang dalam pertempuran Yarmouk. Ini adalah pertempuran utama, pertempuran yang melibatkan musuh terbesar, dan kita juga tahu bahwa Umar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang. Mereka melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Al-Siddiq di Irak, terutama dalam pertempuran Qadisiyah. Ada banyak pertempuran yang luar biasa dalam sejarah kaum Muslim. Insya Allah, kita akan membahasnya nanti, termasuk pertempuran Yarmouk dan pertempuran Qadisiyah, yang mengubah peta kekuatan kaum Muslim di dunia ini. Oleh karena itu, jangan heran jika orang-orang Syiah membenci Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena negara mereka mengalami kehancuran. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berhasil menghancurkan kerajaan dan negara-negara di masa kepemimpinan mereka. Inilah sebabnya mengapa keturunan mereka tidak mengakui kontribusi luar biasa dari dua khalifah ini dalam penyebaran Islam. Luka yang mendalam masih terasa dalam hati mereka. Di zaman Umar, Palestina berhasil direbut kembali, serta wilayah timur seperti Irak dan Iran dikuasai oleh kaum muslimin. Di sebelah barat, Mesir juga banyak dikuasai oleh kaum muslimin. Semua ini adalah hasil dari upaya luar biasa Umar bin Khattab dalam mengatur politik dan manajemen pemerintahan dalam sejarah Islam. Ia dianggap sebagai orang jenius karena keberhasilannya dalam memperluas kekuasaan. Sebagai khalifah, musuh terbesarnya, yaitu Romawi, berhasil ditaklukkan di tangan Umar bin Khattab. Romawi adalah kerajaan terbesar yang menguasai dunia pada saat itu. Hal ini seolah seperti Indonesia melawan Amerika atau Rusia, di mana secara logika sulit untuk memenangkan pertempuran mengingat kalah jumlah dan persenjataan. Namun, semuanya hancur di tangan Umar bin Khattab, baik kerajaan Romawi maupun Persia. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Umar, tidak ada pemungutan pajak kecuali dari non-muslim yang menolak masuk Islam, mereka dikenai jizyah. Umar juga dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan penanggalan Hijriah yang digunakan secara luas pada masa itu. Selama 12 tahun kekuasaannya sebagai khalifah, banyak bangsa Majusi dari Persia yang masih merasakan iri dan dengki karena negara mereka hancur di tangan Umar bin Khattab. Rasa benci dan kedendaman masih bersemayam dalam hati mereka, mungkin karena kematian keluarga mereka dan keruntuhan kerajaan mereka saat diserang oleh tentara Umar bin Khattab. Kaum Majusi yang dikuasai oleh orang-orang Islam membayar jizyah, meskipun mereka enggan masuk Islam. Mereka taat kepada penguasa di wilayah mereka, tetapi tidak mau memeluk agama Islam. Suatu hari, Umar bin Khattab memutuskan untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan desas-desus pun mulai terdengar di antara mereka yang tidak masuk Islam. Mereka mencari waktu yang tepat untuk menghabisi Umar bin Khattab. Bahkan ada laporan bahwa saat melempar jumroh, kepala Umar beberapa kali terkena lemparan batu, seolah-olah ada niat jahat untuk membunuh Umar dalam tahun terakhir kehidupannya. Selain itu, Umar juga melarang orang-orang kafir, terutama Majusi, untuk memasuki Madinah. Hal ini semakin membuat mereka tidak senang, kecuali satu orang, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia terkenal sebagai pandai besi dan mahir membuat senjata. Ilmunya diyakini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Mughirah bin Syu'bah, yang menjadi walinya di Kufah, menulis surat kepada Umar memohon izin agar Abu Lu'lu'ah bisa masuk ke Madinah. Surat itu berisi pesan bahwa pajak yang dikenakan kepada mereka terlalu mahal. Umar menanggapi bahwa pajak yang dikenakan tidak terlalu mahal, bahkan sebenarnya sedikit. Namun, ternyata Abu Lu'lu'ah al-Majusi sudah merencanakan sejak awal dan ini menjadi harapan bagi orang-orang Majusi untuk masuk ke Madinah dan membunuh Umar bin Khattab. Dia membuat pisau dengan 2 mata pisau di ujungnya yang dilumuri racun. Jika ditusukkan ke perut seseorang dan diputar, maka akan merobek semua isi perutnya, dan kemudian ditarik agar usus keluar. Kejadian meninggalnya Umar bin Khattab terjadi ketika dia sedang memimpin salat subuh dan takbiratul ikram pertama dikumandangkan.
Abu Lu'lu'ah berada di barisan pertama, mungkin sudah bersembunyi dalam kegelapan karena masjid saat itu tidak memiliki penerangan seperti sekarang. Ketika takbir dikumandangkan, Abu Lu'lu'ah menyerang Umar dengan menusukkan pisau beberapa kali dari belakang hingga tembus ke depan perut Umar bin Khattab. Perut Umar bin Khattab disobek hingga ususnya terjatuh, menyebabkannya langsung jatuh karena kehilangan banyak darah. Abdurrahman bin Auf menggantikan Umar sebagai imam salat, sementara beberapa sahabat berusaha menahan Abu Lu'lu'ah. Namun, akhirnya para sahabat juga diserang oleh Abu Lu'lu'ah, dan ada beberapa sahabat yang terluka akibat serangan itu. Untuk melarikan diri dari masjid, Abu Lu'lu'ah melakukan bunuh diri di Madinah. Kabar yang beredar, kuburannya dikatakan ada di Iran dan dianggap suci oleh orang-orang Syiah. Namun, ini adalah omong kosong, karena Abu Lu'lu'ah, yang merupakan seorang majusi, benar-benar bunuh diri saat terpojok oleh para sahabat Nabi. Setelah penusukan, Umar dibawa ke rumah dan diberikan perawatan, tetapi kondisinya semakin memburuk dan kritis. Ketika ditanya siapa yang mencoba membunuhnya, para sahabat menjawab bahwa itu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar berkata, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, orang yang membunuhku adalah orang yang belum pernah sujud, walaupun sekali." Hal ini merupakan prediksi Nabi Muhammad SAW ketika berada di atas Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Saat itu, Bukit Uhud tiba-tiba bergetar, dan Rasulullah berkata, "Diamlah, wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada orang-orang yang beriman yang berjalan bersama kami." Ada 2 orang yang mati syahid, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah 3 hari penusukan, Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah atau sekitar tahun 644 Masehi. Beliau dikubur di samping Abu Bakar al-Siddiq dan di sampingnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab meninggal pada usia 65 tahun, sedikit lebih tua daripada Rasulullah dan Abu Bakar yang meninggal pada usia 63 tahun. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari, atau ada yang mengatakan 10 tahun, 5 bulan. Intinya, beliau memperkuat negara Islam dan khilafah yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab memperluas dan mengokohkan fondasi khilafah agar menjadi lebih kuat, sehingga penerusnya tidak menghadapi tantangan sebesar yang dihadapi sebelumnya. Demikianlah kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.